Siapa yang semangat mau dengarkan firman Tuhan? Yes. So guys, kita akan dibawakan with our one and only Pastor Brian Siawarta. Let's give a round of applause, guys. Ayo dong. Thank you so much, Bri. Thank you so much, Bri. Thank you semuanya. Team, thank you so much. You did such a great job. Gimana kabarnya semua teman-teman gue yang ada di Empower? Coba gue lihat, dengar-dengar sih katanya ini adalah tempat di mana orang cowok, cewek paling cakep, paling keren ada di sini. Coba gue lihat yang ada di Zoom kelihatan nih, yang di TikTok, yang di YouTube Live, yang di Instagram Live. Kalau kalian belum ke TikTok sekarang juga nggak telat untuk lompat ke Zoom. Zoom ID-nya adalah 444-845-7312. Kenapa harus ke Zoom? Biar gue bisa lihat muka keren kalian, muka cantik kalian. Wow guys, kalian kelihatan jauh lebih kurus daripada minggu lalu. Kasih tepuk tangan dulu dong, dietnya berhasil guys. Alright, Airin udah ketawa-ketawa aja. Hey, kita kalau yang belum kenal gue, by the way thank you banget tadi yang udah memberikan God bless you, dan yang masih belum sempat memberikan God bless you too. Gue tahu di Empower semuanya adalah rakyat yang paling suka memberi, rakyat yang paling murah hati. Buat teman-teman yang baru datang di TikTok, di YouTube, dan di tempat lainnya, yang mungkin juga baru datang di Zoom, gue cuma pengen bilang welcome. Kalian diterima di sini apa adanya. Mau kalian memberi, mau kalian nggak memberi, mau kalian nggak pernah memberi, we love you. Mau kalian percaya yang kita percaya, mau kalian nggak percaya yang kita percaya, we love you. So santai aja, kakinya diangkat, yang suka angkat kaki, yang selimutan juga boleh, yang rebahan boleh, ngapain aja terserah. Kenapa? Karena Tuhan sayang kita apa adanya. Tuhan terima kita apa adanya. Apapun masa lalu lu, apapun masa sekarang lu, apapun yang masih lu lakukan, nggak masalah itu semua. Yang gue tahu cuma satu, Tuhan sayang lu dan dia udah seneng banget karena dia kangen sama lu. Kalau kalian baru kenal gue, nama gue Brian. Ini kayaknya kurang, kita harus latihan. Kalau kalian kenal gue, nama gue Brian. Kalau belum kenal gue, nama gue Brian. Betul, makasih loh semuanya. Gue diberi kehormatan bersama Karen istri gue untuk memimpin suatu komunitas yang paling keren. Komunitas yang paling so hip banget, Empower Indonesia. Gue punya tim support huru-huru, hura-hura, rusuh-rusuh di sini guys. Jadi yang di TikTok, yang di Zoom, please jangan kalah serunya. Alright, the thing is this, semakin kalian semangat, semakin kalian engage, semakin gue cepet khotbah. Dan kita semua bisa nonton lanjut Vincenzo lagi di Netflix. So gue pengen denger respon kalian, kalau kalian mau ketik di kolom chat boleh, di TikTok diketik juga boleh. Kalau gue lihat muka kalian senyum-senyum, Lina Ang, Inge, Rizky, William senyum dong. Asik. Gue makin cepat, makin semangat kalau banyak. Alright, minggu kedua dari topik bulan ini. Masih ada yang ingat? 1, 2, 3 diketik. Kemurahan hati dan keuangan. Kemurahan hati dan keuangan. Pada saat gue bilang kayaknya gue pengen mulai seri keuangan. Banyak teman-teman gue, orang Kristen dengan hati yang baik bilang, jangan bro, jangan ngomongin duit. Nanti sensitif orang. Semuanya orang-orang nggak ada yang mau ngomongin duit. Kenapa? Karena udah banyak mungkin mereka punya masa lalu sama gereja yang kerjanya ngomongin duit, dan kita nggak mau bahas itu. Tapi yang gue temukan di dalam Alkitab pada saat gue baca cerita Tuhan Yesus, by the way kalau kalian belum kenal apa itu Alkitab, itu adalah buku yang ditulis oleh orang-orang yang kita percaya diinspirasi dari Tuhan sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan menuliskan kata-katanya untuk memberi pesan kepada mereka dan sekarang kepada kita. Dan buku itu walaupun ditulis 2000 tahun yang lalu, masih berlaku sampai sekarang. Ada prinsip-prinsip yang kita bisa ambil. Nah, lucunya pada saat gue masuk ke Alkitab, gue lihat bahwa sepanjang perjalanan Tuhan Yesus, banyak berkali-kali, mungkin topik yang paling sering dia bawa dibanding semua topik, salah satunya adalah uang. Dan uang itu bukan berarti cuma ngomongin duit, tapi Tuhan bilang, yang kayak tadi Brian Nelson bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan bilang di lain ayat, orang yang memberi, hatinya, hidupnya akan makin besar. Dan beberapa banyak ayat yang dia ngomongin secara langsung, secara tidak langsung, tapi dia ngomongin duit. Kenapa? Karena gue percaya satu hal, Matius mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So bulan ini, kita ngomongin keuangan, tapi kita nggak ngomongin harta sebenarnya. Kita ngomongin hati. Karena fokus Tuhan selalu hati. Gue ngomong dulu sekarang, kalau lu gak pernah ngasih duit ke Tuhan, ke gereja, gak apa-apa. Lu kira Tuhan butuh duit lu? Tuhan gak butuh duit lu. Tapi Tuhan mau hati lu. Gereja kita gereja digital pertama di Indonesia. Biasanya kalau di Empower Fam pada semangat kalau gue bilang gitu. Kita adalah gereja digital pertama di Indonesia. Artinya apa? Artinya apa guys? Artinya ini, kita gak butuh banyak duit. Ini kita dipinjemin tempat,
Kita cuma diminta bayar listrik, murah banget. Kita nggak punya banyak pengeluaran, kita nggak sewa gedung gede, kita nggak melakukan banyak hal. Kalau kalian datang ke sini, gue seneng banget. Kalau kalian mau memberi, gue seneng banget. Tapi kalau kalian sampai nggak mau memberi, nggak apa-apa. Gereja ini bakal terus jalan. Tapi kita adalah gereja yang punya visi. Kita adalah gereja yang punya mimpi. Kita adalah gereja yang ada di sini bukan cuma untuk orang-orang yang udah percaya, tapi untuk orang-orang yang belum percaya. Kalau lu ada di sini dan lu belum percaya Tuhan Yesus, gua seneng banget karena lu lah alasan kenapa kita mulai ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang sayang lu dan Dia mau lu mengenal Dia. Tapi sekarang kasih gue 1 menit untuk ngomong sama teman-teman gue yang udah kenal Tuhan Yesus. Tuhan gak nyari harta lu, Dia nyari hati lu. Gereja gak butuh duit lu, tapi kita mau bersama-sama kita bisa melakukan sesuatu buat Indonesia. Dan itu gue bilang sekarang butuh banyak duit. Itu di mana ada bahasa Inggrisnya, where there is vision, there needs provision. Di mana ada visi, membutuhkan provisi. Kalau nggak dari kita nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa ngirim duit dari orang lain, bahkan Tuhan bisa bikin duit. The point is this, camkan ini, lu mau masukin ke segala jenis akun-akun juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kita di sini bukan mau minta duit lu. Kita di sini pengen setiap dari kita bertumbuh dan berkembang. Karena kenyataannya ada di Tuhan mau setiap dari kita diberkati. Tuhan mau setiap dari kita hidupnya kaya raya. Secara kesehatan, secara family, keluarga, secara hubungan, dan juga secara keuangan. Dan satu-satunya cara untuk kita benar bisa diberkati adalah kalau kita siap menghandle berkat yang Tuhan akan berikan. Alright, so lanjut hari ini. Minggu lalu gue ada cerita tentang, gue cerita sebentar dulu. Pas gue kecil guys, gue baca firman dulu deh dari tadi. Ini beda sama catatan gue nih. Alright, gue bawa ayat dulu, karena kalau nggak bawa ayat nanti katanya gue sesat. So, kita akan masuk langsung ke cerita yang mungkin banyak dari kita kenal. Yohanes 6 ayat 1. Perikopnya adalah gini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 1 berkata seperti ini, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya Yahudi, sudah dekat. Ini udah mulai training nih Tuhan Yesus nih, udah mulai FYP nih, banyak pengikutnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ia berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab dia sendiri tahu, Tuhan Yesus tahu, apa yang hendak dilakukan Tuhan Yesus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Katanya gitu guys. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan, gue baca di mana? Oh ya, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi diambil rotinya, diucapkan syukur, dan dibagi-bagikannya. Dan semua orang makan. Setelah kenyang, ia berkata murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Wah, ini orang Indo banget nih. Bungkus sisanya guys katanya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti ikan yang setengah orang lebih tidak bisa makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak, kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa untuk setiap orang yang ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau baik di dalam hidup kami. Apapun kelebihan kami, apapun kekurangan kami, apapun hal baik yang telah kami lalui, apapun hal buruk yang mungkin saat ini sedang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan, ada rencana-Mu yang besar buat setiap kami
Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan bagaimana setiap orang yang mendengar suaraku ini bisa datang ke sini hari ini. Tapi yang kayak tadi Brian bilang, enggak kebetulan Tuhan. Ada sesuatu yang Engkau mau bisikan kepada kami. Ada sesuatu yang Engkau mau tumbuhkan di dalam kami. Engkau mau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu cinta kami Tuhan. Jadi terima kasih. Kami siap mendengarkan Tuhan. Bawalah kami ke level yang lebih tinggi. Karena Engkau begitu menyayangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan Amin. Alright. Pas kecil, mungkin di sini udah tahu, kalau kalian belum tahu, gue itu suka banget baca komik. Semua udah tahu kayaknya. Tapi pas kecil, gue sama adik gue yang cuma beda 2 tahun, kita sekolah dan kita dikasih yang namanya uang jajan. Waktu itu kita dikasih uang jajannya 10.000. 10.000 bisa beli apa? Bisa beli bakmi Udin, bakmi favorit gue di depan sekolah. Bisa beli bakso Afung, ada angkongko yang bawa bakso di depan gue. Bisa juga beli makaroni, harganya cuma 500.000. Tapi tiap kali gue jajan, sering kali duit gue habis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gue nggak pernah bisa beli komik kesayangan gue. Jadi yang sering gue lakukan adalah, gue udah bawa uang jajan, gue bawa makanan dari rumah, minta makanan sama nyokap. Ini baru SD SMP loh guys, gue udah Cina banget pikiran gue, udah cuan. Gue bawa duit makanan dari rumah, jadi duit itu nggak gue pakai buat jajan, gue pakai buat beli komik. Setiap kali gue sebisa mungkin kalau udah bosen ya udah gue akhirnya makan bakmi, makan bakso. Tapi sering kali gitu. Akhirnya gue selalu pulang bawa apa? Bawa komik. Bedanya buat adek gue, dia adalah orang yang jarang beli komik. Dia makan, tapi dia nggak pernah habisin duitnya. Seringkali dia membeli sesuatu untuk bonyok gue. Adek gue yang Stan itu dari kecil, gue kagak ngerti. Mukanya Cina, tapi kok kagak ada pelit-pelitnya, mukanya Cina tapi kok nggak ngecuan-ngecuannya. Dia cuma mikirin apa yang bisa dikasih ke bonyok gue, makanya bonyok gue sayang banget sama dia. Karena tiap kali dibawa pulang permen, dibawa pulang ini, dibawa pulang itu. Terus dulu sering juga dibeliin, dikasih ke teman-temannya. Dari kecil itu. Empower Indonesia. Gue nggak tahu apakah kalian sadar atau enggak, tapi ini adalah masa di mana uang itu sulit dicari. Ini adalah masa di mana semuanya banyak tidak jelas. Di pekerjaan kita, di bisnis kita, di karir kita, di investasi kita. Gue gak tahu bagaimana buat lo, tapi buat gue dan istri lumayan berat. Tuhan memberkati kita sejak tahun lalu, ada bisnis baru, robot gourmet dan lain-lain. Tapi pengeluaran juga banyak dan kadang gak jelas. Gue pengen kita tahu satu hal, Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Bukan karena Tuhan mau kita kaya, tapi karena Tuhan mau kita jadi berkat. Dan hari ini gue berharap lo bawa satu hal aja, prinsip. Untuk bertumbuh di dalam kemampuan kita menghandle, menangani berkat. Karena bokap gue dari dulu, setiap kali dia tahu anaknya selalu memakai duitnya untuk orang lain dan untuk dikasih ke bokapnya sendiri, bokap gue ngasih lebih. Makanya kayaknya bokap gue sering kasih si Stanley duit jajan lebih, tapi gue pas-pasan. Gak tahu, sorry papi kalau ngeliat. Mungkin, anyway, tapi the point is, gue pengen kita belajar sama si anak kecil. Belajar sama si anak kecil. Karena sering kali gue temukan dalam perjalanan gue, kita udah tahu kita harus murah hati. Dan minggu lalu kita udah belajar itu kan. Kalau belum, please nonton rekaman minggu lalu bahwa murah hati itu dibutuhkan. Murah hati itu tentang mindset melimpah. Actually, mungkin bisa ditampilin gambar yang gue kasih. Bahwa dalam flow memberi itu adalah hasil akhirnya. Makanya kita gak akan ngomongin tentang memberi dulu. Banyak tempat-tempat, banyak gereja kalau ngomongin tentang ini, kita ngomongin tentang memberi. Betul, baik. Tapi memberi itu hanya hasil. Kita harus mengerti dulu sebelum memberi, tangan kita yang memberi, our hand, itu datang dari hati yang murah. Hati yang murah hati. Tapi hati yang murah hati itu gak datang dari mana-mana, itu gak otomatis ada. Hati yang murah hati datang dari mindset, cara pikir, pola pikir yang melimpah. Yang tahu bahwa Tuhan yang memberkati gue, Tuhan memberikan gue cukup, bukan cuma gue cukup, tapi gue melimpah. Kalau gue dapat 100.000 dan komik cuma butuh 6.000, gue pasti kasih ke orang lain. Tapi kita harus ngerti bahwa kelimpahan ini bukan cuma berdasarkan apa yang kita lihat di tangan kita. Tapi gue tahu satu hal, bahwa si anak kecil ini mengerti hal itu. Mungkin kita tahu gimana cara murah hati, tapi kita gak bisa melihatnya. Hari ini gue pengen kita melihat itu. Ada 3 hal yang gue lihat, 3 observasi sederhana aja guys, dari si anak kecil ini. Yang pertama, Empower Indonesia, kita selalu mencatat. So, catat ini. Yang pertama adalah ini. Kita minggu lalu udah ngomongin tentang melimpah, mindset yang melimpah. Hari ini gue mau ngomongin tentang hati. Hati yang murah. Kenapa kita murah hati? Yang pertama adalah murah hati membesarkan hati. Murah hati membesarkan hati. Guys, namanya aja murah hati. Ini adalah tentang hati. Amsal 11 ayat 24.
Gue suka banget di terjemahan message version, gue ganti ke bahasa Indonesia, bilang seperti ini. Dunia orang yang murah hati akan terus semakin membesar. Dunia orang yang pelit akan terus semakin mengecil. Mungkin gak sih guys, alasan kenapa kita belum dipercayakan berkat yang melimpah seperti yang kita mau hanyalah simple. Hati kita belum bisa menampungnya. Karena berkat Tuhan itu kayak air yang turun, tapi tergantung dari seberapa besar mangkok yang lu siapin, ya lu cuma bisa nampung segitu. Gue dulu nge-gym, setiap kali gue kayak suka banget kalau ngomongin gue dulu nge-gym. Dan masih gak ada yang percaya. Tuh lihat mukanya Cika, mukanya Georgina, flat banget. Bilang, gue tuh beneran dulu nge-gym dan berotot, right? Dan di zaman itu, gue harus mulai gak bisa angkat nih, bicep nih. Gak bisa angkat 50, harus angkat 20 dulu. Angkat 20, sakit, istirahat, pulih, bisa angkat lebih banyak. Udah bisa gitu, angkat 40, sakit, istirahat dikit, pulih, bisa angkat lebih banyak. Dalam hal memberi dan kemurahan hati, catat ini guys, tadi Brian sempat bilang, pemberian kita itu bukan tentang jumlah yang sama, tapi pengorbanan yang sama. Bukan pemberian yang sama angkanya, tapi pengorbanan yang sama sakitnya. Kalau lu tanya gue, Brian, gue harus memberi berapa? 10%? Ada, di Alkitab dibilang kasih 10%. Apakah gue percaya bahwa lu harus memberi 10% baru masuk surga? Enggak. Kalau kalian gak memberi 10% juga kalian masuk surga kok. Terus, Brian, gue harus memberi berapa kepada rumah Tuhan? 10%? Enggak. Beri berapa? Beri sampai kalian sakit. Karena murah hati dan memberikan, itu memperbesar kapasitas hati kita. Kita memberi, kalau hari ini ngasih 10.000, udah sakit rasanya, nggak tahu besok mau makan apa, ya udah nggak apa-apa, jangan terlalu sakit. Karena kalau gue langsung angkat 50 kilo, cedera otot gue. Kalau kalian jadi tipe-tipe orang yang sangat cinta Tuhan, gue kasih semua duit gue ini, pendapatan gue setahun ke dalam gereja, gue kasih semua. Terus besok lu mau makan apa, bos? Akhirnya lu minjem telepon orang tua, lu minta duit. Bukan gitu caranya, nggak gitu konsepnya, Bun. Konsepnya adalah ini. Bermurah hatilah, memberikan kepada Tuhan, ke gerejanya, ke orang lain, sampai hati kalian sakit dikit aja. Makanya ada satu cerita lagi tentang janda miskin, gue baca ini nih, gue suka banget. Markus 12 ayat 41-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan begitu banyak orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, pakai Bitcoin. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, lalu ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya, guys 12 orang, datang. Dan terus dia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa yang bikin Tuhan kagum dan bilang semua orang contoh janda miskin ini? Bukan karena pemberiannya banyak. Ini bukan berarti gue cuma minta kalian ngasih sepeser. Hari ini kalau kalian bisa ngasih sepeser, 2 peser gak apa-apa. Satu hari gue berharap kalian ngasih 1 M kepada orang-orang, kepada NTT, kepada gerejanya, kepada Empower, kepada gereja lain, kepada non-profit organization, terserah. Tapi gue berharap itu banyak karena gue pengen kalian bertumbuh. Karena gue percaya Tuhan mau kita menaik dalam keuangan kita. Seberapa banyak kita harus kasih sampai sakit. Kenapa Tuhan bilang janda ini luar biasa? Karena sakitnya tuh di sini. Orang kaya ngasih duit, banyak Bitcoinnya, tapi dia gak sakit karena duitnya banyak. Janda miskin ini ngasih. Tuhan cuma ngomong gini kok, janda miskin ini hatinya lebih besar daripada orang-orang kaya itu. Here's the question, pertanyaan gue hari ini Empower. Kalau kemurahan hati kita menunjukkan seberapa besar hati kita, right? Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan hati kita? Catat ini, pemberian itu bukan ukuran seberapa banyak harta kita, tapi seberapa besar hati kita. Gue ulang sekali lagi, pemberian kita bukanlah ukuran seberapa banyak harta kita, tapi seberapa besar hati kita. Kenapa? Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pada saat sekali lagi gue bilang minggu lalu gue pernah cerita, gue datang dari keluarga yang cukup diberkati. Dan pada saat gue sekolah ke Bible College, gue
punya uang, bonyok gue bayarin gue sekolah dan lain-lain. Jadi gue gak pernah mendapatkan mujizat. Satu kali gue merasa tertantang dan gue gak mau ambil duit dari bonyok gue dan gue nantang Tuhan. Gue nantang, kenapa Tuhan boleh ditantang? Emang Tuhan boleh ditantang kok? Orang Tuhan bilang, ujilah aku. Ya udah gue uji. Ya udah, terus gue tantang, gue mau coba 8 bulan, gue nggak kerja, gue nggak ambil duit dari orang tua. Gue ngelakuin ini kenapa? Karena Tuhan bilang, gue mau menjadi penyedia lu, gue mau jadi Jehovah Jireh lu. Lu percaya nggak? Gue bilang, Tuhan, gue percaya. 8 bulan lamanya, gue hidup tanpa uang, tapi gue melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup gue. Kita sering kali bilang, all I need is Jesus. Semua yang gue butuhkan hanyalah Tuhan Yesus. Tapi kita nggak bakal sadar dan kita nggak bakal tahu benar-benar bahwa semua yang kita butuhkan hanyalah Tuhan Yesus, sampai semua yang kita punya hanyalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Tuhan. Bukan berarti nggak ada orang kaya di kerajaan Tuhan, ada. Tapi kadang-kadang susah karena harta itu kalau tidak kita handle baik-baik akan menjadi alasan nomor 1 untuk menjauhkan hati kita dari Tuhan. Bagaimanalah kemurahan hati kita? Kemurahan hati gue percaya menjaga hati kita untuk berada di tempat yang benar. Kalau kemurahan hati kita menunjukkan kebesaran hati kita, seberapa besar hati lu? Gak usah jawab gue, jawab ke Tuhan. You empower. Kita step by step, langkah demi langkah. Gue gak bilang hati gue yang paling besar. Kadang-kadang gue punya darah Cina kick in dan gue pelit. Tapi gue mau mencoba hari demi hari untuk bisa menjadi lebih murah hati. Kalau lu nggak bisa memberi, gini, kalau ada yang bilang ke gue, iya Brian gue murah hati, gue tahu, gue mau memberi, tapi gue nggak punya duit. Kalau nggak punya duit aja kita nggak bisa memberi, kalau beban 20 kilo aja kita nggak bisa angkat, nggak mungkin beban 100 kilo kita nggak bisa angkat. Itulah kenapa Tuhan nggak pernah ngasih kita beban 100 kilo. Karena Tuhan tahu beban itu akan bikin kita cedera. Kalau lu berada di tempat di mana lu nggak punya banyak duit, perfect. Lu di tempat yang sempurna untuk mulai melatihnya. Mulai latih iman otot hati lu. 10, 20, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, enggak ada batasnya. Selama, kalau dalam bahasa gym itu adalah progressive overload. Yaitu pelan-pelan dinaikin terus. Oke, itu poin yang pertama. Murah hati membesarkan hati. Poin yang kedua, murah hati menciptakan mujizat. Tuhan Yesus memberi bahkan 5.000 orang. Melalui apa? Kemurahan hati seorang anak kecil. Here's the thing with this boy. Ini tentang anak ini. Tuhan tuh udah tahu, ditulis kan, dia nanya Philip, gimana caranya kita bisa kasih makan? Philip bilang, nggak bisa, nggak ada. Gue udah cek Gojek, gue udah cek GrabFood, udah ada promo 99% juga kagak cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Padahal ditulis Tuhan udah tahu. Di dalam terjemahan lain dibilang kayak gini, Tuhan mau menguji hati Philip untuk melihat kebesarannya. Tuhan tuh mau melihat besar gak sih hati lu, dan ternyata dia gagal. Dan semua 12 muridnya gagal. Kalian bayangin, Tuhan punya perjalanan, Tuhan tuh gak bego gitu loh. Murid-murid itu gak bego, mereka punya persiapan, mereka punya uang, mereka dikelola duitnya juga, jadi kalau mereka jalan jauh gak lapar. Jadi mereka punya makanan, bukan gak punya. Tapi poin Philip adalah, Tuhan kita punya, tapi punya buat kita doang 12 orang. Buat 5.000 kagak cukup, logikanya jalan. Tapi ada seseorang anak yang kagak punya logika. Dia cuma punya 5 roti 2 ikan. Dan kalau gue belajar back story-nya dan sejarahnya dan kira-kira itu apa, banyak yang bilang bahwa kira-kira ini tuh kemungkinan besar adalah makan siang anak itu. Tapi bukan cuma buat dia, tapi banyak yang bilang kira-kira kalau anak kecil makan 5 roti 2 ikan itu kebanyakan. Anak kecil. Kemungkinan ini buat dia makan terus buat dijual. Kenapa? Karena itu banyak orang. Mungkin mamanya Cina, atau Ambon, atau Batak, atau Medan, gue bisa ngomong karena gue orang Cina. Dia bilang ini cuan nih, ini bakal dapat duit nih. Nah, kamu ini bawa, kamu boleh makan dikit, tapi sisanya kamu jual. Ada 5.000 orang tuh, pasti banyak yang mau beli. Anak ini menentang semua yang dia tahu, yang dia cukup, yang gak cukup pun dia kasih ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan gue gak tahu banyak, tapi kalau lu butuh, ini dia. Ini yang gue punya di tangan gue, ambil aja. Dan melalui kemurahan hati anak itu, mujizat Tuhan bisa tersalurkan. Melalui kemurahan hati itu. Catat ini Empower. Terkadang kita semua punya doa. Ada yang punya doa di tempat ini? Ada yang mau mujizat? Angkat tangan yang mau mujizat. Anastasia, gue liat tangan lo. Inga, gue liat tangan lo. Oke, kita mau doa sesuatu, kita mau mujizat kan? Tapi ini yang gue sadari.
catat ini Empower, Tuhan terkadang menjawab doa orang secara supernatural, tapi seringkali secara super personal. Kadang-kadang dia punya jawaban doa yang wow, duit tiba-tiba lu bangun 100 rupiah lu jadi 100.000. Mungkin bisa. Tapi kali dia menjawab doa orang lain melalui kemurahan hati orang lain. Kemurahan hati orang itu adalah jawaban doa dari 5.000 orang. Pada saat dulu gue nggak punya duit selama 8 bulan, gue tuh abis semester 1, gue masuk ke semester 2. Di saat itu, apa yang terjadi bukan cuma gue gak punya uang untuk membayar kehidupan gue sehari-hari, gue gak punya uang untuk membayar sekolah teologi gue. Dan gue sedikit banyak, gue takut, tapi gue juga seru, gue nantang Tuhan, apa nih yang lu bakal lakuin? Lu bilang lu mau ngasih, gue butuh 2.600 Australian dollar, 26 juta. Gue gak punya duit, gimana? Gue pulang nih, gue gak jadi sekolah teologi nih, yang rugi kan lu yang nyuruh gue sekolah teologi. Untung gue gak masuk neraka, nantangin Tuhan. Tapi gue melihat dan akhirnya gue udah bener-bener gue nantang kan 1 bulan sebelum hari pembayaran. 3 minggu, 2 minggu, makin deg-degan, di hari pembayaran, gak ada duit. Nggak ada duit, sampai akhirnya dikasih peringatan sampai 2 minggu peringatannya. Gue udah masuk seminggu, gue masuk tinggal 1 hari lagi. Waktu itu ada yang namanya Hillsong Conference, konferensi gereja gitu. Di tengah-tengah itu teman gue nanya gue, bro gimana kabarnya? Yeah, no I'm good, gue baik. Enggak bro, gimana kabar lu? Ada yang nanyain kabar gue gak punya duit, semua gue keluarin dan lain-lain. Oke, yuk kita doa. Dia doa, dia tahu cerita gue, terus dia pulang. Ini teman gue, dia juga sekolah bareng di Hillsong College, tapi dia tuh umurnya di atas gue sedikit, udah jadi seorang ibu gitu. Dan dia dan suaminya itu benar-benar murah hati banget. Anyway, malam harinya temen dia, tante-tante juga nelpon dia. Dia bilang, hey gimana kabarnya? Oh ya baik, ngobrol-ngobrol gini. By the way, gue pengen tahu dong, namanya Dewi, gue pengen tahu dong, gue nih terakhir-terakhir kayak Tuhan ngomong ke gue suruh bermurah hati. Gue gak bercanda nih. Tapi gue pengen ngasih seseorang sesuatu kemana, tapi gue nggak tahu mau kasih kemana. Lu ada tahu nggak yang butuh? Terus dia bilang, oh ya gue tahu. Ini ada teman gue gini, orangnya baik, gini, walaupun tatoan mukanya kayak bajingan, tapi percaya dia orangnya baik. Dia percaya. Dia nggak percaya, enggak, dia percaya. Habis itu dia bilang, oke. Anyway, besoknya dia datang, gue masih di konferensi pelayanan itu, dia tarik gue pas gue lagi pelayanan. Gue mau ngomong sama lu. Semalam dia ceritain dan dia bilang ibu ini nggak tahu lu siapa tapi dia mau bayarin uang sekolah lu. Gua mewek langsung 26 juta. Tuhan bayarin. Di saat itu gua tahu bahwa Tuhan adalah penyedia gua. Selama 8 bulan gua nggak punya dan gua nggak mendapatkan apa yang gua mau. Tapi gua selalu mendapatkan apa yang gua butuh. Gue selalu mendapatkan apa yang gue perlukan, bukan cuma untuk hidup, tapi untuk menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup gue. Ada waktunya itu selesai, dan gue mulai mencari duit, hari ini gue kerja dan lain-lain. Tapi, gue gak bakal pernah lupa bahwa Tuhan adalah penyedia hidup gue. Apakah lu percaya Tuhan adalah penyedia hidup lu? Apakah lu tahu mujizat itu ada buat lu? Tapi gue tanya lagi, apakah lu tahu bahwa Tuhan mau menjadikan lu mujizat untuk orang lain? Kuncinya adalah kemurahan hati lu. Yesus selalu tergerak hatinya dengan compassion, belas kasihan. Apa yang terjadi setelah itu? Mujizat terjadi. Tapi antara belas kasihan, hati yang tergerak, sampai mujizat terjadi, ada benang merah di tengah-tengahnya, ada jembatannya. Jembatan itu adalah murah hati. Yang menyambungkan antara conviction kita, apa yang kita percaya, pewahyuan kita, bahwa Tuhan itu memberikan lebih, dan tangan yang memberi adalah murah hati. Empower. Tahukah bahwa anak ini dia gak melakukan apapun selain menyerahkan apa yang ada di tangan dia? Gue pengen nanya lu, tangan lu gini dong. Apa yang ada dalam tangan lu? Ada yang bilang daging, ada yang bilang HP, ada yang bilang kotoran daki. Enggak, ini bukan pertanyaan yang direct. Apa yang lu punya? Bisnis lu, keuangan lu, waktu lu, kasih sayang lu, senyum lu. Apa yang lu punya di tangan lu? Tuhan cuma minta itu. Dan kalau lu serahkan kepada Tuhan dengan kepercayaan dari hati, dari pikiran bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dengan itu, lu percaya gua, hidup lu pun bisa dipakai untuk banyak orang. Sahabat gua, kalau satu tepuk tangan, di empower semua tepuk tangan dan kita kasih kemuliaan untuk Tuhan aja. Kesel gua. Kembali ke lab. Ketahuan tuh. Yang itu umurnya ketahuan, kembali ke laptop. Raditya Oloan. Sahabat gue yang luar biasa. Tim boleh balik dan kita akan selesai bentar lagi.
Kemarin gue baru ngeliat satu post dan si Radit bilang gini, jangan kasih titik ke apa yang Tuhan mau kasih, koma. Dan dia melanjutkan dengan bilang, lo lihat orang ini, terus videonya gambar dia dulu di klub, dia jadi pecandu narkoba dan lain-lain. Terus abis itu dia bilang, lo lihat juga gambar ini, terus gambar dia lagi khotbah di atas panggung sebagai pendeta. Dia bilang 2 orang ini adalah orang yang sama. Tapi dia berterima kasih bahwa pada saat dia masih jadi pecandu, banyak orang yang bilang lu gak ada masa depan, lu bukan siapa-siapa, lu gak berarti. Tapi dia berterima kasih ada sekumpulan orang-orang yang percaya kepada dia. Yang bilang, iya mungkin hari ini kondisi lu kurang baik, tapi Tuhan sayang lu dan dia punya masa depan buat lu. Dan itu menjadikan dia hari ini, dia adalah orang yang menurut gue secara pribadi paling murah hati. Kalau kalian pernah punya suatu kehormatan untuk pernah mengenal dia, hidup dia itu cuma tentang satu hal, kasih, cinta. Hidup dia itu tentang kasih. Hidup dia itu ngasih waktunya, ngasih uangnya, ngasih hatinya. Gue gak pernah bisa bayangin dia tuh punya 4 anak, gue baru punya 2 anjing udah repot. Dia punya 4 anak, dia punya 1 istri, ya 1 lah. Dia punya 1 istri, dia memimpin gereja, dia punya banyak orang di sekitarnya. Tetap dia punya waktu untuk orang lain, tetap dia punya waktu untuk gereja kita Empower. Tetap dia punya waktu kalau gue bilang, Dit, gue mau ngobrol dong, gue nangis ke dia, tetap dia punya waktu. Dan dia bukan cuma ngelakuin itu ke gue, dia ngelakuin itu untuk banyak banget. Gue mau kalian ngerti, kemurahan hati ini bukan tentang uang. Uang itu cuma hal kecil. Waktu lebih berharga, energi lebih berharga. Dari sepanjang kita melakukan Empower sampai hari ini, siapapun yang datang dan berkhotbah di sini, kita selalu mencoba untuk memberikan apresiasi dengan memberikan dalam bentuk uang. Cuma untuk bilang thank you bro untuk waktunya. Tahu pada saat waktu itu kita pertama kali gue ingat banget, itu pertama kali kita bilang, awal-awal gereja kita masih kecil. Kita belum punya kekuatan secara finansial dan kita orang-orang datang ke tempat kita dan kita belum memberikan itu. Di sini kita nggak punya budaya untuk persembahan kasih dan duit, nggak. Gue percaya bahwa kita digerakkan bukan karena uang, tapi karena cinta kita akan Tuhan Yesus. Tapi itu pertama kali gue bilang ke tim, yuk kita kasih kepada Radit sebagai waktu itu pembicara pertama yang kita mau berikan. Dan kita udah siapin, aduh gila gimana ya, kita punya budget nggak kurang banyak, gini. Ya udah deh gini, kalau terlalu rendah gue pengen kita jadi gereja murah hati. Walaupun belum punya duit, tapi gue pengen kita murah hati. Kita set budgetnya, oke ini. Terus gue bilang ke Radit, Dit ini nggak seberapa, tapi gue pengen ngasih angka segini dong, kita mau bilang thank you. Dan gue shock karena Radit bilang gini, bro thank you banget, gue appreciate banget bro, gue udah seneng banget berada di sini. Gue pengen banget memberkati kalian. Please. Gue terima nih. Nih, gue tabur lagi. Gak ada yang tahu hal itu. Dan mungkin kalian ngerasa itu gak banyak gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kalian jumlah itu belum banyak. Buat Empower waktu itu banyak. Tapi yang gue tahu, kata-kata itu gue belum pernah dengar dari pendeta manapun, dari manapun. Dan gue sampai kayak, kok gue gak pernah ngelakuin itu. Dia murah hati sampai akhirnya. Dan kemarin kita sempat ngelayat, gue, Karen, Wayne, Feby, dan gue ngeliat berapa banyak orang di sana. Gue ada berada dalam satu WhatsApp group namanya Creator for Next Gen, isinya influencer, Kristen influencer, pastor dan lain-lain. Dan message after message sampai hari ini nggak pernah stop kesaksian bagaimana orang dirubahkan hidupnya karena mujizat seorang Raditya Olawan, karena dia murah hati. Empower, gue pengen kita menjadi gereja yang murah hati. Gue pengen kita dikenal sebagai gereja yang wow gila ya itu gereja. Itu orang Kristen sinting men. Mereka ngasih banyak banget buat agama lain. Mereka nyumbang buat membangun masjid. Mereka nyumbang untuk orang-orang yang gak dikenal. Mereka nyumbang untuk orang-orang yang sangat jauh dari Tuhan. Mereka nyumbang untuk agama lain. Mereka nyumbang untuk gereja lain. Itu kan kompetisinya. Kok mereka nyumbang? Tuhan bilang, karena bagaimana cara kita mencintai satu dengan yang lain, dunia akan mengetahui kita adalah muridnya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita gak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalian mau kasih kemana aja, gak harus ke gereja, mau kemana aja juga terserah. Tapi kalau kalian percaya apa yang Tuhan lakuin di gereja ini, kita bakal jadi gereja yang paling terbuka. Kita akan publish keuangan kita. Kalian akan tahu, kemarin kita adalah project pertama kita yang lumayan besar. Kita memberikan kepada NTT dan sekarang Singkawang. Kita hampir terkumpul 100 juta. Kita udah ngasih tahu angkanya, kita udah announce. Tapi nanti kalau udah selesai kita akan ada laporan secara detail. Kalian boleh bawa, kalian boleh sebarin kemanapun, gak masalah. Karena kita akan terbuka secara finance kita. Gereja ini gak butuh duit,
kalau kita nggak punya mimpi. Tapi kalau kita punya mimpi yang besar buat Indonesia, tentunya kita perlu maju. Tapi kita harus maju bersama-sama. Dan gue akan akhiri dengan ini yang ketiga. Yang pertama tadi adalah, kemurahan hati membesarkan hati. Yang kedua, kemurahan hati mendatangkan mujizat. Dan ini yang ketiga guys, ini yang terakhir. Kemurahan hati mendatangkan berkat. Amsal 11 ayat 25 juga berkata seperti ini. Barang siapa yang memberkati orang lain akan diberkati secara melimpah. Siapa yang membantu orang lain akan dibantu juga. Kalian tahu selang? Selang gunanya apa? Selang buat nyiram air. Gue belum pernah ngeliat selang yang ngalirin air, serangnya kering. Belum pernah. Satu-satunya cara selang itu bisa kering kalau dia gak pernah ngalirin air. Anak itu ngasih 5 roti 2 ikan. Baliknya 12 bakul. Lu kira siapa yang bawa 12 bakul? Ada yang bilang, oh iya 12 bakul adalah bukti kemurahan Tuhan, terus diambil sama 12 muridnya. Mungkin, tapi gak make sense. Lu gak ngasih, ngapain lu dapet? Kalau gue jadi Tuhan Yesus, gue kagak tahu ya. Gue kagak ngerti persisnya, gak ditulis di Alkitab. Tapi kemungkinan besar ya gue bakal kasih ke anak itu. Orang anak itu yang ngasih. Semua orang udah dapet. Sisanya, bahasanya ke siapa ya? Ke anak itu. Dalam hidup ini ada beberapa prinsip yang bukan cuma bekerja untuk orang Kristen, orang percaya, tapi juga semua orang. Prinsip apa? Prinsip ini apa? Lu kalau bunuh orang dimaafin Tuhan nggak? Dimaafin Tuhan. Masuk penjara lu tetap. Lu kalau selingkuh dimaafin Tuhan nggak? Dimaafin Tuhan. Tapi mungkin lu bakal cerai kalau orang itu nggak bisa memaafkan lu. Ada beberapa prinsip. Namanya prinsip tabur tuai. Kalau lu ngasih apa yang lu berikan, pasti akan lu terima balik. Ada yang bilang itu karma. Apapun itu. Itulah prinsip yang pasti ada. Kalau lu memberkati orang, pasti lu akan diberkati. Ini gak spiritual. This is natural. Lu tanam pohon toge, jadi toge kecil. Lu tanam pohon durian, jadi durian gede, bau tapi. Lu tanam apel, bakal jadi apel. Gue pengen kita jadi orang-orang yang sangat diberkati dalam hidup kita. Orang-orang yang kaya, kesehatan, keluarga, semua. Tapi kaya juga dalam harta benda kita. Tapi semua itu bisa datang cuma kalau kita melatih otot kemurahan hati kita. Membesarkan hati, mendatangkan mujizat dan menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat untuk orang-orang. Informasi tidak merubah tidak merubah hidup kita, tapi transformasi merubah hidup kita. Gue pengen kita balik dengan satu hal. Here's where I land the plane. Inilah gue akan tutup gini. Jangan jadi orang yang murah hati karena kasihan. Jangan nunggu anak yang datang, aduh dia pakai cat silver, aduh kasihan itu gimana ininya terus gue kasih. That's not the point. Orang yang nggak kenal Tuhan juga ngelakuin itu. Jangan murah hati cuma kalau ngelihat bencana NTT bagus, tapi kalau nggak ada bencana nggak ngasih. That's not the point. Kalian di sini ada yang kerja, nyari duit dicari nggak? Dicari kan? Bukan kalau lapar baru kita cari duit dicari. Berkat pun dicari. Yuk kita jadi orang yang bukan cuma duduk minta berkat, tapi pergi mencari berkat. Yuk kita jadi orang bukan cuma duduk menunggu murah hati. Kalau ada anak yang kurus kerempeng lewat baru kita murah hati, tapi kita aktif bermurah hati. Gue dan Karen dari awal kita menikah kita udah punya satu account yang namanya generous account. Artinya setiap bulan duit yang kita terima, kita siapin duit buat murah hati. Mau itu cuma 100.000 kek, mau cuma 10.000 kek, mau cuma 1.000 kek. Tapi yang penting adalah mentalitas, gue pengen murah hati. Dan lu bakal lihat bagaimana account lu akan terus bertambah karena Tuhan membesarkan kapasitas lu. Dan cari kesempatan untuk bermurah hati. Hari ini, kemanapun lu pergi abis ini, siapa yang bisa lu murah hatiin? Dari duit lu, dari waktu lu. Abis ini, siapa yang bisa lu telepon dan bilang, bro, how are you man? Gimana kabar lu? Gue pengen denger. Siapa orang tua lu yang bisa telepon, papi mami gimana kabarnya? I love you. Di semua hal, bukan cuma duit. Duit itu terakhir. Anyway, gue pengen ngasih kesempatan buat satu orang, kita selalu melakukan ini. Tapi kita gak bisa memberi apa yang kita gak terima. Lu gak bakal bisa murah hati kalau lu gak menerima kemurahan hati dulu. Dan ada Tuhan yang dia atas surga turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Bermurah hati untuk memberikan kita hidup yang baru. Dengan semua mata tertutup dan kepala tertunduk, gue pengen nanya lu kenal gak Tuhan Yesus? Lu tahu gak seberapa dia murah hati? Lu tahu gak seberapa dia berkorban buat lu?
Dan walaupun lu gak terima dia tetap mati buat lu. Walaupun untuk satu lu doang, dan bukan semua orang di seluruh dunia, dia tetap mati buat lu. Dia begitu sayang lu. Dan gue percaya di dalam hati gue, kalau lu menerima dia hari ini, dosa akan dihapuskan. Alkitab mencatat bahwa semua yang udah berlalu, yang baru sudah datang. Lupain dulu sesaat murah hati kepada orang lain. Bagaimana hati lu? Kalau lu bilang ke gue tuh, Brian, gue pengen mengenal dia. Gue pengen mengundang lu ke dalam satu doa yang namanya doa keselamatan. Ini adalah doa ini adalah bentuk murah hati Tuhan. Karena kalau lu berdoa ini, artinya Tuhan akan masuk dalam hati lu. Dia akan memperbarui hati lu. Dia akan memberikan lu masa depan yang cerah. Kalau lu bilang, lu belum pernah menerima dia, atau mungkin lu orang Kristen dari kecil, tapi ini bukan tentang agama, guys. Gue gak peduli agama lu apa. Tuhan gak peduli agama lu apa. Tuhan peduli siapa yang lu sembah. Apakah lu mengenal Tuhan Yesus Kristus? Mungkin lu mengenal dia sebagai seorang guru, mungkin sebagai seorang nabi. Tapi gue pengen bilang lu bahwa dia, lebih dari itu, dia adalah Tuhan. Dengan semua mata tertutup, kalau itu lu, gue pengen lu taruh tangan kanan lu di hati lu. Gue akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Taruh tangan lu di hati lu dan doa yuk sama gue. Bapa di surga, aku berterima kasih untuk anakmu, Yesus Kristus. Aku percaya dia telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, memberikanku hidup baru, memaafkan kesalahanku, dan bermurah hati kepadaku. Aku menerima dia sebagai Tuhan Yesusku, Rajaku, dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Guys, kasih tepuk. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.